Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat mimbar Unima semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kali ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, masih diberi waktu umur untuk menikmati indahnya Ramadan. Bapak Ibu semua, pada saat ini kita akan berbincang mengenai hakikat kemenangan. Kemenangan, seandainya kita membayangkan kata kemenangan ini, pasti yang terbersit di hati kita, di benak kita, itu adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang akan kita raih sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Sahabat mimbar Unima, sebenarnya ada sesuatu yang mengikuti kata-kata dari kemenangan tersebut. Sebelum kita membahas masalah kemenangan, apa sih sebenarnya kemenangan yang dimaksud di dalam Al-Quran? Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa di dalam kemenangan itu ada hal yang mengikutinya, sebelum kemenangan maupun sesudah kemenangan. Nah, sebelum kemenangan, tentunya di dalam meraih kemenangan itu ada kata perjuangan. Nah, kegiatan perjuangan inilah yang mendahului kata kemenangan. Kita melakukan perjuangan untuk meraih kemenangan. Nah, bagaimana kita berjuang, kemudian apa sebenarnya yang mengharuskan kita berjuang, itu tergantung dari apa yang ingin kita raih, apa kemenangan yang ingin kita capai. Kemenangan seperti apa yang akan kita capai, itu yang akan memotivasi kita untuk meraih sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, ada satu lagi kata yang mengikuti kemenangan, yaitu keberuntungan. Kita tahu bahwa perjuangan itu penting untuk meraih kemenangan. Namun kita harus sadar bahwa di dalam suatu kemenangan itu ada campur tangan Tuhan. Campur tangan Allah yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan yang telah kita lakukan dalam meraih kemenangan. Sehingga kita sudah semestinya berusaha dan berdoa agar menjadi orang yang beruntung sehingga kemenangan itu ada di tangan. Bapak, Ibu, sahabat mimbar Unima yang insya Allah dirahmati Allah, tentu saja di sini kita akan membincangkan sedikit tentang kemenangan untuk mendapatkan ridho ilahi melalui sebuah perjuangan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana karakteristik orang yang mendapatkan kemenangan tersebut. Namun sebelumnya, kita mesti tahu apa sejatinya perjuangan itu. Perjuangan itu adalah menghadapi sesuatu, melewati sesuatu, dan melalui suatu ujian. Nah, kalau misalnya ujian itu digambarkan dalam kehidupan kita, sebenarnya hidup ini adalah hamparan ujian bagi kita. Nah, apa yang diuji dalam kehidupan kita ini? Ya, iman kita. Ketika kita masih memiliki iman yang kuat, insya Allah kita dapat melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Karena ujian yang kita lewati itu, hamparan ujian yang kita lalui itu dapat menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah kemenangan. Dan yang kedua adalah petaka. Kita akan mendapatkan kemenangan apabila kita sabar dan yakin akan pertolongan Allah. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita mudah menyerah, kita mudah putus asa, maka petaka yang akan kita dapatkan. Nah, sahabat mimbar Unima, apakah atau bagaimanakah sebenarnya karakteristik orang yang meraih kemenangan itu? Al-Quran menyebutkan dalam beberapa surat tentang karakteristik
orang yang meraih kemenangan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 72 Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh, maka dijanjikan baginya mendapatkan surga, dan inilah hakikat keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa hal yang mengikuti kemenangan adalah keberuntungan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah beramal saleh. Quran surat Al-Buruj ayat 11 menyebutkan bahwa orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan amal saleh, baginya akan mendapatkan surga. Dan inilah hakikat keberuntungan yang sesungguhnya. Masih dalam surat At-Taubah lagi disebutkan bahwa karakteristik orang yang meraih kemenangan adalah mengikuti Rasulullah. Baginya akan mendapatkan surga. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, sahabat Mimbar Unima, masih ada beberapa karakteristik orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yakni menjauhi kemaksiatan. Nah, ini biasanya kita masih berbuat kebaikan, tetapi kita sulit untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, padahal ketika kita menjauhi kemaksiatan, itu kita dijanjikan sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13-14. Karakteristik yang lain adalah benar dan jujur. Kata-kata ini adalah seperti kata-kata yang pendek, kata-kata yang mudah diucapkan, akan tetapi merupakan kata-kata yang sulit untuk kita laksanakan. Untuk berkata benar, untuk berkata jujur, itu kita memerlukan satu keistiqomahan, satu niat, satu keinginan ya, untuk mendapatkan surga. Karena di dalamnya akan terdapat keberuntungan yang sesungguhnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119. Kemudian ada lagi, itu adalah orang yang bertakwa, kemudian orang-orang yang beriman dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah bersabar. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 109-111. Disebutkan bahwa orang-orang yang mampu bersabar terhadap berbagai ejekan yang dialamatkan kepadanya, maka balasan surga, dan ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, tadi adalah karakteristik orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Bagaimana? Nah, kita tentunya akan merefleksikan kepada diri kita sendiri seandainya kita akan meraih kemenangan itu. Kemenangan, keberuntungan yang sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Mimbar Unima yang berbahagia, kalau kita kaitkan kemenangan itu pada bulan Ramadan ini, sebenarnya ada satu kejadian atau satu peristiwa atau satu yang sudah menjadi kebiasaan. Ketika Ramadan pergi, kita ada suatu euforia maksudnya baik itu dari rasa kita sendiri atau mungkin dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan, ya ini adalah menyambut kemenangan. Nah, kemenangan seperti apa sebenarnya yang kita sambut ketika Ramadan pergi? Padahal Ramadan itu adalah penghulunya dari semua bulan. Sahabat Rasulullah pun menangis ketika bulan Ramadan ini pergi. Seolah-olah mereka kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ramadan ini memberikan bonus yang sangat banyak. Allah menjanjikan pahala ampunan yang berlipat-lipat, kemudian juga ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan seperti itu, sebenarnya Ramadan ini adalah waktu menempa diri, melatih diri. Kalau kita ibaratkan ini sebuah diklat, sebuah pelatihan, maka nanti ketika kita keluar dari Ramadan itu, kita akan mendapatkan sertifikat, kita akan mendapatkan ijazah. Entah nilainya seperti apa ijazah itu, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam Ramadan itu kita mendapatkan materi, kita mendapatkan pelatihan, kita mendapatkan suatu kebiasaan yang akan menuntun kita untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan tadi, untuk mendapatkan
kemenangan-kemenangan yang tadi disebutkan oleh Allah, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan keberuntungan yang sesungguhnya. Nah, sekarang tinggal kita yang selama Ramadan ini kita dibiasakan dengan hal-hal yang sangat indah, kita harus memahami dan menggunakan materi tersebut saat Ramadan untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Mimbar Unima, setelah kemenangan itu apakah kita masih ada PR-PR kemenangan selanjutnya? Tentu saja, karena kemenangan yang hakiki itu masih kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Jadi PR kita setelah Ramadan selesai itu adalah meraih kemenangan. Kemenangan yang paling kecil adalah manakala kita dapat terbebas dari dosa. Tapi apalah daya kita, manusia tidak lepas dari khilaf, tidak lepas dari dosa. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tetap beramal soleh. Tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang ditempa selama Ramadan kemarin. Nah, kemudian juga kita harus meraih kemenangan. Sebagai seorang muslim tentunya kita berharap nanti saat kita menutup usia kita, saat kita meninggalkan dunia ini, kita punya status husnul khotimah. Nah, itu adalah salah satu kemenangan yang harus kita raih setelah Ramadan. Kemudian masih ada lagi, jadi bukan hanya itu ya, kemenangan yang harus kita raih, yaitu keselamatan pada hari kiamat. Karena pada waktu itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Itu yang harus kita raih kemenangan itu. Kemudian kemenangan yang lebih hakiki yakni kemenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Bapak Ibu, itulah PR kemenangan yang harus kita raih pasca Ramadan. Jadi ketika kita meninggalkan Ramadan, kemudian kita merasa sudah menang, bolehlah seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa selanjutnya kita masih ada PR-PR kemenangan yang harus kita raih. Apa yang dilatih di bulan Ramadan hendaknya menjadi modal kita dalam menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Karena sejatinya kehidupan ini adalah perjuangan untuk meraih kemenangan. Perjuangan selama hidup kita ini adalah penuh dengan ujian yang kita perjuangkan untuk meraih kemenangan-kemenangan tadi. Baik Bapak Ibu, sahabat Mimbar Unima, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga kita akan menjadikan insan yang tiada lelah menebar kebaikan dan diberi kekuatan dalam meraih kemenangan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.